Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Syukur alhamdulillah di kesempatan siang hari ini, hari Jumat yang mubarak ya. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu ya. Hari ini sejak pagi, sejak tadi malam ya, turun hujan sampai sekarang masih mendung seperti itu, meskipun hujannya nggak turun dan suasana menjadi dingin ya, maksudnya sejuk gitu. Dan ini enakan tiduran jam segini, mengenakkan makan juga ya. Ya, yang penting dalam kondisi sehat kayak gitu ya. Enak makan, kalau badannya sakit juga nggak enak makan kayak gitu ya. Jadi semoga kita selalu oleh Allah diberikan kesehatan sehingga bisa merasakan nikmat-nikmat yang Allah berikan seperti itu ya teman-teman semuanya. Dan jangan lupa hari ini hari Jumat, bagi yang belum baca Quran surah Al-Kahfi silahkan dibaca sebelum nanti ya masuk maghrib seperti itu ya. Dan teman-teman semuanya, tak terasa ya kita hari ini sudah di penghujung kalau bulan Juni seperti itu ya. Demikian pula untuk bulan Dzulhijjahnya juga sudah pekan-pekan terakhir kayak gitu ya. Dan kita akan memasuki tahun baru Islam sebentar lagi seperti itu. Nah teman-teman semuanya, kita hari ini akan memasuki bahasan poin yang ke 19 sama 20 ya dari kajian online kita yang membahas 64 dosa yang dianggap biasa seperti itu. Teman-teman semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini poin ke-19 sama 20 ya. 19 yaitu terkait dengan berjabat tangan dengan non mahram dengan syahwat. Kemudian poin yang ke-20, wanita bepergian sehari semalam atau lebih tanpa disertai mahram seperti itu. Oh iya teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan mungkin saya sedikit mohon maaf ya, tadi di grup saya sempat berbagi tulisan seperti itu, ada pada bagian soal itu ada huruf yang kurang ya, saya kurang teliti ya, jadi mohon maaf teman-teman ya. Tadi saya buka grup lagi baru ingat, loh kok hurufnya ada yang kurang, baru tahu sekarang, tadi kurang konsentrasi ya gitu ya. Nah kita lanjutkan lagi ya teman-teman semuanya terkait dengan pembahasan kita, kajian dan kita hari ini, yaitu berkaitan dengan berjabat tangan dengan non mahram dengan syahwat kayak gitu ya. Bahasan berjabat tangan ini ada yang mengharamkan secara total kayak gitu ya, maksudnya itu ya haram gitu dengan non mahram itu kayak gitu ya. Dan ada juga yang tidak mengharamkan dalam artian membolehkan seperti itu. Nah maka kemudian di sini saya ambil poin berjabat tangan dengan non mahram dengan syahwat kayak gitu ya. Kalau dengan saya tambahin dengan kata dengan syahwat kayak gitu, baik itu yang mengharamkan kayak gitu, itu sama dengan syahwat juga haram seperti itu, dengan tidak syahwat juga haram. Dan bagi yang membolehkan berjabat tangan dengan non mahram ketika itu diikuti dengan syahwat juga mengharamkannya seperti itu. Makanya kemudian di sini saya pilih poin yang istilahnya dua pihak itu sama-sama mengategorikan itu sebagai hal yang tidak boleh seperti itu. Makanya kemudian saya ambil judul berjabat tangan dengan non mahram dengan syahwat. Nah ini termasuk dosa seperti itu. Jadi kalau untuk kubu maksudnya tuh untuk yang mengharamkan berjabat tangan dengan non mahram yang itu secara total, berarti kan istilahnya di sini saya tidak membahasnya secara detail ya itu ya, tapi kemudian di sini yang akan saya perjelas seperti itu terkait dengan berjabat tangan dengan non mahram yang di situ boleh seperti itu ya, tidak diharamkan, tapi kemudian ketika dengan syahwat itu yang tidak boleh seperti itu ya. Jadi kenapa kemudian kok berjabat tangan kayak gitu ya, ini kita sekupnya kita kita batasi dengan non mahram ya kayak itu teman-teman ya. Berjabat tangan dengan non mahram kayak gitu. Jadi non mahram itu selain bukan suami, bukan bapak ya, bukan kemudian anak, kemudian juga bukan anaknya kakak
baik laki-laki atau perempuan kayak gitu ya. Juga bukan pula teman-teman sesama perempuan seperti itu ya. Jadi juga bukan yang yang kemarin teman-teman terkait dengan siapa aja yang boleh lihat aurat seperti itu, kemudian itu namanya mahram. Kemudian juga ada mahram nikah, mahram yang haram dinikahi kayak gitu kan, juga itu ada pihak-pihak yang berbeda dari mahram yang boleh melihat aurat seperti itu ya. Jadi di sini non mahram berarti selain dua kelompok tadi itu seperti itu. Ini kita batasi di situ kayak itu ya. Terus kenapa kok berjabat tangan? Kenapa kok bukan misalkan bersentuhan kaki kayak gitu ya, atau kemudian bersentuhan paha kayak gitu ya, nggak masuk bahasa di sini kayak gitu ya. Kenapa? Karena ketika seorang wanita ketemu dengan laki-laki yang bukan mahram, itu sudah jelas hukumnya bahwasanya yang boleh dilihat itu hanyalah telapak tangan sama wajah. Seperti yang sudah kita bahas kemarin, aurat wanita itu kan seluruh tubuh kecuali telapak tangannya ini kayak gitu ya, pergelangan tangan sampai ke telapaknya ini, baik yang punggung maupun yang dalamnya, sama wajahnya seperti itu. Sehingga kaki, kemudian lutut, rambut, kepala itu sudah jelas itu adalah aurat, yang di situ ketika seorang perempuan itu bertemu atau kemudian ada tamu di rumahnya atau keluar rumah, maka itu semua harus ditutup kayak gitu. Maka kemudian kemungkinan adanya sentuhan ya, kemungkinan adanya sentuhan atau kemudian berjabat tangan sentuhan itu ya pada bagian tangan kayak gitu, bagian tangan ini, karena itu yang boleh dilihat oleh seorang laki-laki, dan kemudian bagian wajahnya seperti itu ya. Maka kemudian ketika bagian wajah kan apa ini hubungannya kalau non mahram kemudian misalkan ngelus-ngelus pipi, nah ini jelas dosa itu. Jadi nggak usah dibahas, itu jelas-jelas dosa. Kenapa? Karena itu terkategori takrobu zina, entah itu dengan syahwat maupun tidak dengan syahwat, itu sudah jelas pasti nggak boleh kayak gitu. Apalagi sampai ciuman kayak gitu ya, atau kemudian saling menempelkan pipi dengan non mahram kayak gitu, itu jelas sudah nggak boleh kayak gitu, karena itu sudah melanggar ayatnya Allah yang melarang untuk mendekati zina seperti itu ya, baik dengan syahwat maupun nggak dengan syahwat, itu sudah jelas nggak boleh seperti itu. Maka kemudian di sini kita akan ngomongin seperti itu terkait dengan yang berjabat tangan tadi itu, berarti kan ada kemungkinan nih tangan kita bersentuhan seperti itu dengan laki-laki non mahram, karena memang tangan ini salah satu yang boleh dinampakkan di hadapan laki-laki asing atau non mahram seperti itu. Nah kemudian bagaimana kalau kemudian sampai tersentuh seperti itu ya, tersentuh seperti itu, maka kita bisa kembalikan ayatnya itu ke dalam Quran surah An-Nisa 43 atau Al-Maidah ayat 6 ya. Di situ ada kata lamastum kayak gitu ya. Mungkin teman-teman bisa lihat di slide-nya itu ya. Jadi di situ di slide itu saya tuliskan kayak gitu yang Quran surah Al-Maidah ayat 6 kayak gitu ya. Jadi itu potongan ayat aja teman-teman, bukan ayat keseluruhan karena ayatnya itu sebenarnya panjang ya. Jadi itu saya ambil yang potongannya mulai dari sebentar. Jadi itu potongan ayat mulai dari wa in kuntum mardo aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'ang fatayammamu kayak gitu ya. Itu potongan ayat yang saya ambil kayak gitu. Di mana yang artinya dan titik-titik ya, di depannya sebelum dan itu ada titik-titik karena ini potongan ayat seperti itu, cuman kemarin tidak saya kasih titik-titik ya. Mohon maaf teman-teman ya. Jadi situ, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau buang air besar dan buang air kecil kayak gitu ya, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak menemukan air maka bertayamumlah seperti itu. Nah, di situ dalam potongan ayat tadi itu ada kata lamastum kayak gitu ya. Nanti kata lamastum itu nanti teman-teman juga bisa menemukannya dalam Quran surah ini An-Nisa ayat 43 kayak gitu ya. Di dalam Quran surat
Ani, An-Nisa ayat 43 itu juga ada kata lamastum itu ya. Jadi sama dengan yang ada dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6 kayak gitu. Nah, teman-teman semuanya, ayat ini itu diawali dengan kata ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum kayak gitu ya. Kalau dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6 ini ya itu. Jadi seruannya itu wahai orang-orang yang beriman, artinya umum kayak gitu. Orang beriman itu ada yang laki-laki, ada perempuan seperti itu. Terus kemudian kata lamas tumun nisa kayak gitu ya. Itu juga bersifat umum. Tumnya di situ tuh kata ganti orang kedua, kalian artinya. Kemudian anisanya itu juga perempuan secara umum seperti itu. Maka kemudian ketika tumnya tadi itu adalah kata ganti laki-laki ya itu ya maksudnya itu kata ganti kalian untuk kalian seperti itu, maksudnya artinya itu untuk kalian seperti itu. Maka di situ tuh kalian di situ tuh bisa terdiri dari laki-laki yang dia itu adalah si suaminya dari An-Nisa, si wanita tadi itu, bisa juga mahramnya si Nisa tadi itu, juga bisa maksudnya mahram bapak atau adik atau kemudian anak dan seterusnya itu ya. Terus kemudian bisa juga yang non mahram seperti itu, tumnya itu bisa bermakna non mahram juga seperti itu, karena tadi sifatnya umum, diawali dengan kata di awal ayatnya itu adalah ya ayyuhalladzina amanu, jadi semua orang beriman seperti itu. Dan anisanya pun juga umum, tidak hanya mencakup wanita sebagai istri dari si suami aja, enggak seperti itu. Jadi ini sifatnya umum. Dan kemudian ayat ini itu berkaitan dengan hal yang membatalkan wudhu seperti itu. Secara keseluruhan nanti teman-teman bisa baca ayatnya ya kayak gitu. Jadi tidak berkaitan dengan keharaman dari menyentuh perempuan itu sendiri kayak gitu. Tadi ayat ini tuh hanya menjelaskan dan jika kayak gitu ya, kalian itu menyentuh perempuan seperti itu. Jadi itu artinya tidak bukan berisi haramnya menyentuh perempuan, malah di ayat itu dan atau jika kalian telah menyentuh perempuan seperti itu ya. Karena ini menggunakan apa namanya bahasa fiil madhi seperti ya. Ini saya apa namanya menggunakan pengetahuan saya terkait dengan bahasa Arab seperti itu. Nanti kalau teman-teman misalkan ada yang keliru bisa dikoreksi seperti itu ya. Jadi kata lamastum itu adalah bentuk fiil madhi seperti itu ya. Dia dari kata dasarnya itu masa yamusu kayak gitu. Kalau saya cek dalam kamus itu masa yamusu, masa itu menyentuh, menjamah kayak gitu itu, dan juga berarti mengintip kayak gitu. Jadi kalau menyentuh menjamah menyentuh menjamah atau mengintip seperti itu. Nanti kalau mengintip itu nanti teman-teman bisa temukan dalam Quran surat Al-Jin ayat 8 ya. Di situ ada kata lamasna seperti itu. Cuma bedanya kalau dalam Quran surah Jin ayat 8 itu lamasna itu la-nya itu pakai harakat pendek kayak gitu. Kalau dalam Quran surah An-Nisa 43 maupun Al-Maidah ayat 6 itu pakai la-nya itu dikasih harakat fathah panjang seperti itu. Nah itu setahu pengetahuan saya ya terkait dengan bahasa Arab, ketika la dikasih harokat fathah panjang itu dengan la yang berharokat biasa, la berharokat fathah biasa itu maknanya beda. Kalau la yang pakai harokat fathah panjang itu menunjukkan dua pihak itu saling aktif melakukan seperti itu. Sedangkan kalau la yang la di itu di harokat fathah biasa itu salah satu pihak yang aktif seperti itu. Makanya dalam Quran Al-Jin itu kan jinnya yang mengintip gitu, melakukan mengintip gitu ya. Terus kemudian kalau yang dalam Quran surah Al-Maidah sama An-Nisa ayat 43 itu pakai harokat panjang. Itu artinya dua pihak saling saling aktif seperti itu. Dan kemudian lamnya di situ itu lam taukid atau lam penguat seperti itu, penguat arti seperti itu. Artinya benar-benar telah menyentuh kalian benar-benar telah menyentuh perempuan seperti itu maksudnya. Nah teman-teman semuanya, kalau di dalam tafsir itu memang disebutkan ada dua beda pendapat. Sebagian ahli tafsir atau bisa dikatakan
disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir itu jumhur ya, itu mengatakan sentuhan kulit, dan sebagian ahli tafsir itu mengatakan bersetubuh. Lamastum di situ tuh menyentuh dalam artian bersetubuh seperti itu. Nah, kalau kemudian kita korelasikan ya dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi itu ya. Jadi tumnya tadi itu kan bisa jadi si suaminya dari Anisa, si Anisa dalam artian istri kayak gitu. Kalau itu kan jelas ya, maksudnya itu jelas boleh kayak gitu ya. Terus kemudian kalau tumnya itu misalkan non mahram seperti itu dengan wanita tadi juga bukan mahram dia seperti itu, maka kemudian itu akan bertentangan dengan ayat yang lainnya lagi, yaitu bahwasanya kalau itu diartikan sebagai bersetubuh seperti itu ya, maka kan itu akan haram hukumnya non mahram itu bersetubuh seperti itu. Yang halal itu hanya bagi suami istri seperti itu. Terus kemudian tumnya tadi kan juga bisa berarti mahram selain suami, misalkan anak, bapak dan sebagainya seperti itu. Dan maka kemudian dan konteksnya ayat tadi itu terkait dengan haram, terkait dengan hal yang membatalkan wudhu seperti itu ya. Itu artinya mengandung makna bahwasanya boleh bersentuhan antara laki-laki sama perempuan yang itu bukan mahram seperti itu, karena ayat tadi itu aula mastumun nisa tadi itu adalah berkaitan dengan hal yang membatalkan wudhu. Itu artinya mengandung jika kalian bersentuhan kayak itu, kalian menyentuh perempuan seperti itu artinya menyentuh perempuan itu boleh seperti itu. Kenapa? Karena ayat tadi itu berkaitan dengan hal yang membatalkan wudhu ya, seperti itu. Jadi dari penjelasan ini teman-teman bisa paham ya, insya Allah ya. Jadi dari situ maka kemudian Allah itu sudah menyebutkan bahwa dan jika kalian jika kalian menyentuh perempuan seperti itu, artinya di situ tidak ada haramnya menyentuh perempuan, malah oleh Allah dijelaskan dan jika kalian menyentuh perempuan seperti itu, dan itu oleh Allah kaitkan dengan hal yang membatalkan wudhu seperti itu. Jadi di sini saya tidak membahas apakah yang membatalkan wudhu itu yang bersentuhan saja antar kulit ataukah terkait dengan bersetubuh ya yang membatalkan. Saya nggak bahas itu. Kita konteksnya bahasanya di sini bahwasanya bersentuhan itu antara laki-laki dan perempuan tadi ya, khususnya ini hanya pada bagian yang boleh dilihat loh, yang bisa terlihat yaitu telapak tangannya atau punggung tangannya atau bagian tangan yang dalam tadi itu. Kalau yang lain itu kan sudah harus ditutup oleh perempuan. Kalau sampai disentuh oleh laki-laki berarti si perempuannya nggak menutup aurat bagian itu, dan tentunya dia itu berdosa sehingga sampai bisa disentuh oleh laki-laki non mahram seperti itu. Jadi ayat ini malah menunjukkan bahwasanya bersentuhan seorang laki-laki sama perempuan non mahram itu boleh kayak gitu loh. Jadi ayat itu tadi itu malah menerangkan begitu, jika kalian menyentuh perempuan dan itu dikaitkan oleh Allah dengan hal yang membatalkan wudhu kayak gitu loh, bukan terkait dengan haramnya menyentuh perempuan, malah oleh Allah diterangkan jika kalian menyentuh perempuan berarti aktivitas menyentuh perempuan itu boleh seperti itu, yaitu tadi itu pada bagian telapak tangan dan bagian tangannya baik yang dalam maupun yang luar seperti itu ya. Kalau yang lain-lainnya kan sudah tertutup, nggak boleh dilihat oleh non mahram seperti itu ya. Terus kemudian kalau misalkan menyentuh kulit bagian pipi ya seperti yang tadi saya jelaskan tadi di depan ya, kalau menyentuh pipi bukan mahram, nah itu nggak boleh, itu haram kayak gitu. Kenapa? Karena itu termasuk taqrabu zina, dan itu bertentangan dengan ayatnya Allah ke Quran surat Al-Isra ya, cuma saya ayatnya lupa, kalau nggak salah itu ayat berapa ya, nanti teman-teman bisa cek ayatnya, saya lupa kayak gitu. Jadi haram kalau terkait dengan mencium pipi bukan non mahram seperti itu, atau kemudian saling menempel-nempelkan atau kemudian menyentuh-nyentuh, mengelus-ngelus, itu juga termasuk haram, baik itu dengan syahwat maupun tidak dengan syahwat, sama-sama nggak boleh kayak gitu. Nah terus kemudian yang berjabat tangan tadi itu, jadi yang berjabat tangan tadi itu kalau tanpa syahwat berarti boleh kayak gitu loh ya. Tapi kalau dengan syahwat maka menjadi tidak boleh kayak gitu ya. Jadi kalau dengan syahwat itu misalnya gimana? Ya misalkan tidak ada uzur yang kemudian menjadikan seseorang itu jadi berjabat tangan antara laki-laki perempuan non mahram tadi itu. Nah sebenarnya ya teman-teman ya,
Apa sih yang mewajibkan seorang perempuan sama laki-laki itu berjabat tangan? Sepengetahuan saya itu tidak ada. Tidak ada hal yang menjadikan seorang laki-laki sama perempuan non mahram itu berjabat tangan yang itu hukumnya wajib, itu sepengetahuan saya teman-teman itu nggak ada kayak itu. Itu berjabat tangan itu hukumnya ya nggak ada yang mewajibkan sampai nggak wajib seperti itu. Kalaupun ada misalkan hadis terkait dengan saling bertemu antar muslim kemudian berjabat tangan, itu hukumnya juga sunnah seperti itu ya. Jadi tidak ada yang sampai statusnya itu adalah mewajibkan untuk sampai kemudian berjabat tangan antara laki-laki sama perempuan non mahram seperti itu. Makanya kemudian di sini pun boleh, tapi dengan cara tadi itu bukan dengan syahwat seperti itu. Nah, kalau dengan syahwat maka jadi haram. Misalkan si laki-laki itu melihat punggung tangan perempuan tadi itu kok putih gitu ya, terus halus, terus kemudian dia tumbuh syahwatnya, terus kemudian dia mencari-cari cara alasan untuk kemudian bisa menyentuh perempuan, itu sudah jelas. Misalkan pura-pura ngajak jabat tangan atau kemudian ngajak janjian besok dia jajak jabat tangannya, padahal dia ingin mengetahui kehalusan tangan si perempuan tadi itu dengan nafsunya kayak itu ya, dengan nafsu atau syahwatnya, maka itu yang nggak haram. Demikian pula si perempuan melihat tangannya laki-laki kayak itu ya, ingin mengetahuinya tanpa ada udzur yang itu memang dibenarkan untuk kemudian pengen menyentuh tadi si telapak tangannya laki-laki tadi, itu juga dengan syahwat kayak itu ya. Terus kemudian terkategori dengan syahwat pula itu apa? Yaitu meremas-remas misal gitu. Misalkan meremas-remas tangan perempuan seperti itu jelas mendekati zina juga, dan juga dengan syahwat juga kayak itu. Jadi kan apa hubungannya laki-laki non mahram sama perempuan kok kemudian meremas-remas tangannya kayak itu. Jadi itu aktivitas orang-orang pacaran mungkin ya kayak gitu ya, itu juga haram kayak gitu. Jadi di sini tuh konteksnya itu ya berjabat tangan yang di situ tuh tanpa syahwat, ya memang di situ hal yang diperbolehkan untuk berjabat tangan seperti itu. Jadi sampai pun itu berjabat tangan misalkan orang perempuan non mahram sama laki-laki non mahram ya, maksudnya bukan mahram seperti itu, misalkan saling bermaafan pun itu hukum berjabat tangannya di antara mereka kan nggak wajib kayak gitu. Kenapa? Karena memaafkan itu sebenarnya itu adalah aktivitas kolbu seperti itu ya. Jadi seseorang memaafkan itu lahiriah mengucapkan saya maafkan seperti itu, tapi kolbunya juga harus sama memaafkan kayak gitu. Tidak hanya lahiriahnya aja kayak gitu, tidak hanya mulutnya atau tangannya kayak gitu loh. Makanya hukumnya berjabat tangan saling memaafkan itu pun nggak wajib seperti itu. Yang wajib itu adalah aktivitas kolbu dia benar-benar memaafkan, dan satunya benar-benar minta maaf seperti itu. Jadi sepengetahuan saya memang tidak ada aktivitas yang itu menjadikan hukum berjabat tangan dengan antara laki-laki sama perempuan itu sampai pada standar wajib, itu sepengetahuan saya tidak ada seperti itu. Jadi itu teman-teman terkait dengan bahasan berjabat tangan. Tapi kemudian yang kita harus ingat lagi bahwasanya ada sabda Rasulullah SAW di mana Rasulullah itu bersabda, sungguh ditusuknya kepala salah seorang dari kalian dengan jarum dari besi adalah lebih baik baginya daripada ia menyentuh wanita yang tidak halal baginya, seperti itu. Jadi ini salah satu hadis yang kemudian dijadikan sebagai dasar ya akan bagi kelompok yang mengharamkan berjabat tangan seperti itu ya, baik itu dengan syahwat maupun tidak dengan syahwat seperti itu. Nah, lantas gimana kalau tadi itu di dalam ayat Al-Qur'an tadi kan ternyata begitu bunyinya ya. Ternyata kan tadi pada kesimpulannya boleh ya berjabat tangan antara laki-laki sama perempuan bersentuhan pada bagian yang sudah kita terangkan tadi itu ya, sudah kita bahas tadi itu kayak itu. Nah kemudian kalau saya pribadi ya teman-teman ya, saya pribadi memang mengambil hukum berjabat tangan dengan tanpa syahwat itu memang boleh seperti itu. Tapi ketika ada hadis ini saya mengkompromikannya, menggabungkannya. Kalau saya pribadi itu tidak mengambil kebolehan itu seperti itu. Hanya saya praktekkan berjabat tangan itu biasanya pada keluarga, Pak Le, Pak De, ya keluarga itu yang mulai dari kakak, bapak, ibu, kakak,
yang mahram itu, baik mahram yang boleh melihat aurat atau mahram yang diharam dinikahi itu. Saya berusaha mencukupkan untuk ke situ kayak gitu loh, karena saya juga takut dengan hadisnya Rasulullah tadi itu, tapi saya tetap mengambil hukum bahwa berjabat tangan yang tanpa syahwat itu adalah mubah. Tapi karena ada hadis yang berbunyi seperti tadi itu kayak gitu ya, bahwasanya ditusuknya kepala salah seorang dari kalian dengan jarum dari besi adalah lebih baik baginya daripada yang menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Maka kemudian saya tidak mengambil keseluruhan untuk kemudian saya jabat tangan kayak gitu ya dengan semua itu, saya tidak mengambilnya seperti itu. Jadi saya menggabungkan antara ayat tadi itu saya kemudian sama hadis ini, sehingga saya pilih-pilih seperti itu kalau kemudian mau berjabat tangan seperti itu ya. Jadi sebagaimana yang sudah saya paparkan tadi itu ya. Jadi sekarang ya kembali semuanya kepada teman-teman semuanya kayak gitu ya, terkait dengan berjabat tangan ini seperti itu ya. Mau mengambil yang haram secara totalitas atau kemudian boleh tanpa syahwat ya silahkan seperti itu, atau kemudian ya ngikutin saya gitu ya, memilih-pilih seperti itu ya. Kalau memang benar-benar nggak ada uzur itu lebih tentram, kalau saya merasakan ya lebih tenang ketika tidak berjabat tangan seperti itu ya. Kalau dengan non mahram seperti itu ya. Jadi memang sepengetahuan saya pribadi tidak ada hal yang kemudian menjadikan jabat tangan non mahram itu adalah wajib. Itu tidak ada hal yang mewajibkan, kecuali perintahnya suami. Misalkan suami istri lo ya ini ya itu suami istri lo ya, jadi suaminya minta, wahai istriku ciumlah tanganku, jabatlah tanganku, nah itu si istri harus ikut kayak itu kan kepada suaminya kayak gitu ya. Tapi nanti kalau terkait dengan di luar suami harus dikompromikan lagi ya, bagaimana pendapat istri yang diambil seperti itu, dan bagaimana suami, karena ini terkait dengan hukum yang ditabani atau yang diambil oleh si istrinya tadi itu seperti itu. Kan kita masih ingat ya bahwasanya tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam hal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Ya itu pembahasan kita ya teman-teman ya. Dan tak terasa subhanallah ya, ternyata sudah jam 2 kurang 3 menit padahal kita masih pada bahasan 1 ya. Masih bahasan terkait dengan berjabat tangan dengan non mahram dengan syahwat seperti itu. Nah teman-teman semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sepertinya kalau saya lanjutkan ke poin yang ke-20, wanita bepergian sehari semalam atau lebih tanpa disertai mahram, itu sepertinya juga nggak cukup ya, karena waktunya tinggal 3 menit seperti itu ya. Maka kita kita cukupkan sampai di sini teman-teman ya untuk bahasan hari ini seperti itu. Dan untuk poin yang ke-20 kita lanjutkan pekan depan insya Allah kayak gitu, semoga oleh Allah diizinkan ya, sehingga kita bisa melanjutkan bahasan kita pada poin yang ke-20 kayak gitu. Oh ya, dan bagi teman-teman semuanya, misalkan ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau diskusikan, nanti bisa dilewatkan grup aja ya seperti itu. Maka kemudian kita cukupkan sampai di sini ya pembahasan kita hari ini teman-teman semuanya. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat kayak gitu ya, dan kemudian bisa menambah hasrat kita kayak gitu untuk terus memperdalam pengetahuan kita, pemahaman kita kayak gitu tentang urusan agama ini seperti itu. Dan semoga kita oleh Allah dicatat sebagai hamba-hambanya Allah yang haus dengan ilmu ya, yang kemudian tidak hanya berhenti dengan haus dengan ilmu, tapi kemudian kita oleh Allah dicatat sebagai orang-orang yang menjadikan ilmu itu sebagai pedoman kita dalam melakukan aktivitas di dunia ini, baik itu aktivitas terkait dengan ibadah mahdhah kita maupun terkait dengan aktivitas ghairu mahdhah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Maka mari kita akhiri dengan membaca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sesungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah semata, maka janganlah kita ragu untuk mengambilnya. Dan kalau ada yang salah dan keliru dari apa yang saya sampaikan, maka mohon dimaafkan seperti itu, dan bisa juga dikoreksi ya teman-teman ya. Begitu, dan akhirnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.